Bersikeras keluar AFC, Federasi Malaysia sebut sudah ada 5 negara Asia yang antri ingin join. Kami akan buat kekuatan baru di Asia. Madam Pang sindir FAM, macam betul aja kelen. Situasi ini sudah tidak lagi sekadar panas, tapi mulai masuk ke fase yang bisa dibilang berbahaya. Football Association of Malaysia benar-benar mendorong narasi yang semakin jauh dari jalur normal sepak bola. Dari awalnya hanya protes terhadap hasil pertandingan, sekarang berubah menjadi ancaman keluar dari Asian Football Confederation, bahkan lebih jauh lagi, membentuk kekuatan baru di Asia. Dan seperti biasa, pernyataan yang paling memancing perhatian adalah klaim bahwa sudah ada 5 negara yang siap bergabung. 5 negara ini disebut sudah antri, siap ikut keluar, siap membangun sistem baru bersama Malaysia. Tapi semakin keras klaim itu disuarakan, semakin besar pula tanda tanya yang muncul. Karena sampai sekarang tidak ada satupun federasi lain yang muncul ke publik dan berkata, "Ya, kami ikut." Semuanya masih gelap, tidak jelas, dan berdiri di atas satu hal, ucapan sepihak dari FAM. Kalau kita tarik mundur sedikit, kita akan lihat bahwa ini semua berakar dari satu momen, kegagalan Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Kekalahan dari Vietnam jadi pukulan telak, bukan hanya secara hasil, tapi juga secara mental. Ekspektasi tinggi yang sebelumnya dibangun runtuh dalam satu laga. Tapi yang menarik, respon yang diambil bukanlah refleksi atau pembenahan, melainkan perlawanan. FAM memilih untuk protes, mempertanyakan hasil, bahkan secara implisit merasa bahwa mereka seharusnya lolos. Ketika jalur itu tidak memberikan hasil, eskalasi langsung naik. Dari protes administratif menjadi tekanan politik, lalu berubah menjadi ancaman struktural. Dan disinilah titik di mana banyak orang mulai merasa ini sudah tidak wajar. Karena dalam struktur sepak bola dunia, keluar dari AFC bukan sekadar keluar dari sebuah organisasi regional. AFC adalah bagian dari sistem global yang berada di bawah FIFA. Semua jalur resmi menuju panggung dunia ada di sana. Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, kompetisi klub Asia, semuanya terhubung dalam satu ekosistem. Jadi ketika sebuah negara memutuskan keluar, itu bukan hanya kehilangan kompetisi, tapi juga kehilangan akses. Tidak ada lagi jalur resmi ke Piala Dunia, tidak ada lagi panggung untuk klub tampil di Asia. Bahkan pertandingan internasional pun bisa kehilangan status resmi jika tidak berada di bawah pengakuan FIFA. Artinya, keputusan ini bukan sekadar berani atau tidak, tapi siap atau tidak menghadapi isolasi. Dan di titik ini narasi tentang membentuk kekuatan baru di Asia mulai terasa semakin rapuh. Karena membentuk konfederasi baru bukan perkara mengumpulkan beberapa negara lalu selesai. Harus ada struktur, regulasi, kompetisi yang jelas, pendanaan yang kuat, dan yang paling penting, pengakuan internasional. Tanpa pengakuan dari FIFA, semua itu tidak akan memiliki nilai dalam sistem sepak bola global. Itu hanya akan menjadi kompetisi alternatif tanpa arah yang jelas. Jadi ketika FAM berbicara tentang kekuatan baru, publik langsung bertanya, siapa yang akan mengakui? Lalu kita masuk ke bagian yang paling menarik sekaligus paling misterius. 5 negara yang disebut siap bergabung. Kalau kita coba berpikir logis, negara yang mau keluar dari AFC pasti punya alasan besar. Tidak mungkin negara dengan posisi kuat tiba-tiba meninggalkan sistem yang sudah mapan. Jadi kemungkinan besar jika klaim ini benar, negara-negara tersebut bukanlah kekuatan utama di Asia. Dan disinilah ironi mulai terlihat. Karena jika kekuatan baru ini dibangun oleh negara-negara dengan level di bawah rata-rata, maka alih-alih menjadi tandingan AFC, justru berpotensi menjadi kompetisi pinggiran yang tidak punya daya saing. Spekulasi pun munculan. Ada yang mencoba menebak-nebak siapa 5 negara ini, ada yang menganggap ini hanya strategi komunikasi untuk membangun persepsi seolah Malaysia tidak sendirian. Bahkan ada yang berani bilang ini hanya gertakan untuk menekan AFC agar mengabulkan tuntutan mereka. Karena dalam banyak kasus, ancaman seperti ini memang sering digunakan sebagai alat negosiasi. Tapi masalahnya, jika terlalu jauh dimainkan, ancaman bisa berubah menjadi bumerang. Reaksi dari kawasan Asia Tenggara sendiri juga menarik untuk dilihat. Tidak semua negara merespon secara langsung,
Tapi satu suara yang paling mencolok datang dari Nualpan Lamsam. Dengan gaya santainya, dia melontarkan sindiran yang sederhana tapi sangat mengena. Kalimat ini langsung viral karena terasa jujur, terasa mewakili apa yang dipikirkan banyak orang, bahwa narasi FAM ini terdengar terlalu tinggi untuk sebuah langkah yang belum punya dasar kuat. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, pendekatannya sangat berbeda. Thailand memilih jalur stabil, membangun liga, memperkuat tim nasional, dan tetap bermain dalam sistem AFC. Mereka tidak mencari konflik, tidak membuat drama, tapi fokus pada perkembangan jangka panjang. Dan hasilnya terlihat, mereka tetap konsisten jadi salah satu kekuatan di Asia Tenggara. Sementara Malaysia, dengan segala potensi yang dimiliki, justru terlihat terjebak dalam konflik internal dan keputusan-keputusan yang kontroversial. Netizen pun langsung merespon dengan cara mereka sendiri. Media sosial dipenuhi komentar sarkastik. Ada yang bilang 5 negara itu masih di angan-angan. Ada yang menyebut ini hanya cara untuk menutupi kegagalan. Bahkan ada yang bercanda bahwa konfederasi baru ini nantinya hanya akan diikuti oleh tim-tim yang tidak punya pilihan lain. Tapi di balik semua itu, ada satu kekhawatiran yang sebenarnya cukup serius. Dampaknya terhadap pemain. Karena pada akhirnya yang paling merasakan efek dari keputusan federasi adalah pemain. Mereka yang berlatih, mereka yang bertanding, mereka yang membawa nama negara. Jika Malaysia benar-benar keluar dari AFC, maka pemain-pemain ini akan kehilangan panggung terbesar mereka di Asia. Mereka tidak bisa lagi tampil di Piala Asia, tidak bisa ikut kualifikasi Piala Dunia, dan peluang mereka untuk dilirik klub luar negeri bisa menurun drastis. Dalam sepak bola modern, exposure adalah segalanya. Tanpa exposure, perkembangan bisa terhambat. Klub-klub juga tidak kalah terdampak. Tanpa kompetisi Asia, pemasukan dari turnamen internasional hilang, daya tarik liga menurun, dan peluang untuk berkembang menjadi klub besar semakin kecil. Ini bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal ekonomi sepak bola. Sponsor, hak siar, dan minat penonton semuanya bisa terpengaruh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dampak ini bukan jangka pendek. Ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Karena membangun kembali posisi dalam sepak bola internasional bukan semudah keluar dari sebuah organisasi. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh kepercayaan dari banyak pihak. Sementara itu, AFC masih terlihat tenang. Belum ada reaksi keras, belum ada sanksi tambahan, seolah mereka memilih untuk menunggu. Mungkin karena mereka melihat ini masih dalam tahap wacana, atau mungkin karena mereka yakin bahwa langkah ini tidak akan benar-benar terjadi. Tapi jika FAM terus mendorong narasi ini, bukan tidak mungkin situasi akan berubah. Pada akhirnya ini semua kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apakah ini strategi atau sekadar reaksi emosional? Karena jika ini adalah strategi, maka harus ada rencana yang jelas, dukungan nyata, dan perhitungan matang. Tapi jika ini hanya reaksi, maka risiko yang diambil terlalu besar. Dalam dunia sepak bola yang sudah terstruktur rapi, langkah seperti ini bukan hanya soal keberanian. Ini soal tanggung jawab terhadap masa depan. Dan ketika sebuah federasi memilih untuk mengambil jalur yang tidak biasa, maka mereka juga harus siap menghadapi konsekuensi yang tidak biasa. Narasi kekuatan baru di Asia memang terdengar menarik, terdengar seperti revolusi. Tapi tanpa fondasi yang kuat, revolusi bisa berubah menjadi ilusi. Dan di antara ambisi besar dan realitas, seringkali ada jarak yang sangat jauh. Sekarang semua mata tertuju pada Malaysia. Apakah mereka benar-benar akan melangkah sejauh itu, atau ini hanya bagian dari tekanan yang pada akhirnya akan meredah? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, jika langkah ini benar-benar diambil, maka ini akan menjadi salah satu keputusan paling berani sekaligus paling beresiko dalam sejarah sepak bola Asia. Dan seperti yang sudah disindir oleh Madan Pang, terkadang yang terdengar sangat yakin justru adalah yang paling jauh dari kenyataan.